Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu di channel saya. Untuk kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara melakukan pemutakhiran data mandiri pada My SAPK PKN. Bapak Ibu, untuk yang saya gunakan ini menggunakan pilihan desktop. Silakan Bapak Ibu yang menggunakan Android boleh. Saya menggunakan ini karena ada beberapa file yang nanti saya upload, jadi lebih mudah kalau menggunakan laptop karena filenya saya simpan di laptop. Baik Bapak Ibu, seperti biasa untuk membuka aplikasi My SAPK, Bapak Ibu ketikkan saja My SAPK. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan dengan NIP. Kemudian passwordnya, kalau sudah reset password dulu silahkan masukkan, kalau belum pakai nick. Nah, apabila Bapak Ibu belum pernah ubah profil, silakan Bapak Ibu ubah profil dulu. Karena saya sudah pernah ubah profil, saya sudah bisa melihat perubahannya di sini. Silakan, seandainya Bapak Ibu belum ubah profil, silakan dipilih fotonya nanti dari file Bapak Ibu untuk memberikan foto karena belum ada fotonya. Nah, seandainya Bapak Ibu tidak menginginkan ini ada fotonya juga tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau sudah, kemudian klik simpan. Kemudian untuk kontak pribadi, silakan Bapak Ibu cek, seandainya alamatnya domisili di sini tidak tepat, Bapak Ibu bisa mengeditnya dengan alamat yang sekarang. Nah, alamat di sini sesuai dengan alamat yang ada di KTP, kartu tanda penduduk Bapak Ibu. Kemudian nomor telepon, apabila nomor telepon di sini Bapak Ibu tidak mempunyai atau kosong, Bapak Ibu bisa isikan dengan nomor handphone Bapak Ibu. Kemudian untuk email dinas pribadi, silakan Bapak Ibu yang mempunyai email dinas pribadi dengan domain .co.id, silakan Bapak Ibu masukkan. Tapi seandainya Bapak Ibu tidak mempunyai email dinas pribadi dengan domain .co.id, dikosongi saja. Kemudian untuk email pribadinya, email pribadi yang Bapak Ibu miliki untuk mengirimkan token untuk reset password. Kemudian Bapak Ibu klik simpan, seandainya sudah selesai. Lanjut ke data pendukung. Nah, data pendukung ini ada NIK, NIK. Bapak Ibu isikan, kemudian nomor KK juga demikian, agama, lokasi kerja atau setingkat kecamatan diisikan, kemudian nomor akta kelahiran. Bapak Ibu silakan isikan nomor aktanya, kemudian nomor NPWP yang Bapak Ibu punyai, kemudian ada tanggal NPWP. Nah, apabila Bapak Ibu di kartu tidak tertera tanggal NPWP-nya, tidak punya, bisa dikosongkan. Atau misalnya Bapak Ibu ingin melihat tanggal NPWP, di deskripsi video saya sudah saya kirim link tentang bagaimana cara melihat tanggal NPWP. Di YouTube saya sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Kemudian juga ada nomor BPJS Kesehatan, silakan Bapak Ibu masukkan. Kemudian nomor KARIS, nomor karsu ini yang apabila punya pasangan. Kemudian nomor taspen, kemudian tanggal taspen silakan diisikan, tanggal taspennya berapa, di situ nanti ada tanggal taspen. Kemudian nomor tapera. Nah, seandainya Bapak Ibu tidak mengetahui, kosongi saja. Tapi seandainya Bapak Ibu sudah punya nomor tapera, bagaimana cara melihat nomor taperanya, di video saya terdahulu juga sudah pernah saya sampaikan. Apabila ingin melihat, nanti bisa lihat di deskripsi video saya, di situ saya kirimkan linknya. Kemudian KPPN, kantor pembayaran gaji, ini otomatis. Kemudian kelas jabatannya, seandainya ini dikosongkan juga tidak apa-apa. Ya, Bapak Ibu akan mengisi, Bapak Ibu bisa melihat kelas jabatannya sesuai dengan Perbuk PPP. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan PPP, Bapak Ibu bisa melihat kelas jabatannya di sini. Misalnya untuk golongan 3A dan 3B, kelas jabatannya 8. Untuk golongan
3C dan 3D golongan kelas jabatannya 9, golongan 4A dan 4B kelas jabatannya 11, seperti itu. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu klik simpan. Kemudian untuk edit profil ini Bapak Ibu bisa melakukan kapan saja. Sewaktu-waktu Bapak Ibu ingin mengubah datanya, ini bisa dilakukan kapan saja. Nah, seandainya tadi Bapak Ibu sudah klik simpan selesai, maka tampilan di sini sudah berubah, yang tadinya merah berubah menjadi hijau. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan, untuk ubah profil ini bisa dilakukan kapan saja karena ini tidak diverifikasi oleh PKN. Nah, kemudian seandainya kita mau melengkapi data atau mengupdate data yang ada di sini, terlebih dahulu Bapak Ibu pilih unit verifikasinya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu ada beberapa unit verifikasi, Bapak Ibu bisa memilih salah satunya. Tapi seandainya di sini hanya ada satu, Bapak Ibu tinggal pilih yang ada satu ini saja. Karena saya dari sekolah, maka unit verifikasinya dari Badan Kepegawaian Daerah, terutama yang di Jawa Tengah. Dan ya Bapak Ibu untuk daerah lain unit verifikasinya tergantung dinasnya masing-masing, UNOR-nya dinas masing-masing, silakan dipilih UNOR dinas masing-masing. Kalau sudah dipilih, silakan Bapak Ibu klik simpan. Nah, kalau sudah klik simpan, nanti akan muncul notifikasi UNOR verifikator berhasil. Nah, klik saja OK. Nah, kalau sudah, kita lanjut untuk mengupdate riwayat pangkat golongan. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada 3 riwayat golongan dan pangkat. Nah, ada yang bertanya, apakah semuanya ini harus diupdate, harus diubah? Nah, Bapak Ibu tidak perlu mengupdate ini semuanya. Yang Bapak Ibu update, yang Ibu ubah, Ibu tahirkan adalah data riwayat golongan pangkat terakhir. Di sini 3A, 3B, 3C. Berarti pangkat yang terakhir kan 3C. Nah, ciri-cirinya Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan ini. Nah, di sebelah kanan ini yang perlu dimutakhirkan itu ada titik 3. Yang lain tidak ada. Berarti yang perlu dimutakhirkan, yang perlu diupdate adalah yang ada tanda titik 3. Nah, Bapak Ibu klik ubah data. Nah, seandainya data ini Bapak Ibu golongan terakhirnya belum ada di sini, Bapak Ibu silahkan klik tambah baru. Misalnya seperti ini. Bapak Ibu saat ini sudah 3D. Sementara di data di sini 3C. Bapak Ibu sudah pangkatnya sudah 3D, sudah mendapatkan SK kenaikan pangkat, tapi data di sini masih 3C, maka Bapak Ibu bisa klik tambah baru. Nah, jadi yang perlu diperbarui adalah data yang terakhir. Nah, karena saya misalnya 3C, data terakhir saya 3C, maka yang perlu saya ubah adalah data yang terakhir. Walaupun saya mengajukan kenaikan pangkat Oktober 2021 ini, sudah berubah profil saya sudah ke 3D, tapi saya belum terima SK ya, jadi saya tidak boleh untuk menambahkan 3D-nya, tidak boleh. Jadi tetap yang harus saya update adalah data yang 3C. Nanti otomatis kalau yang 3D-nya sudah keluar SK-nya, otomatis ini akan terintegrasi ke My SAPK dari PKM. Jadi saya ubah aja yang ini, yang 3C. Nah, sebelum saya mengubah, saya cek dulu data-data saya sudah betul apa belum. Ini golongan 3C, jenis kenaikan pangkatnya jam non fungsional tertentu karena dari guru. Masa kerjanya saya cocokkan dengan SKKP. TMP golongan, nomor SK-nya, kemudian tanggal SK, nomor pertek,
tanggal praktek. Kalau sudah, saya klik lanjutkan. Nah, di sini saya diminta untuk upload file dokumen SKKP. Kemudian di bawahnya juga ada upload file dokumen pertimbangan teknis KP, Pertek KP. Nah, ini sifatnya opsional. Kalau sifatnya opsional berarti tidak wajib. Makanya saya di sini yang wajib saja saya upload file dokumen SKKP. Nah, untuk mengetahui yang wajib dan yang tidak, sebelum saya upload file, silahkan Bapak Ibu klik lanjutkan. Nanti akan kelihatan yang ada warna merahnya itu berarti yang wajib. Nah, kelihatan di sini dokumen SKKP tidak boleh kosong, berarti ini wajib. Sementara yang dokumen pertimbangan teknis KP opsional tidak wajib. Makanya kalau diklik lanjutkan tidak mau lanjut dan nanti tidak akan berubah berwarna hijau karena di sini masih kosong. Makanya di sini harus diupload dokumen SKKP-nya dulu. Nah, kemudian saya cari file SKKP saya untuk saya upload. Oke, di sini udah kelihatan upload file dokumen SKKP berhasil. Nah, kalau sudah, coba klik lanjutan. Kalau mau berarti ini sudah berhasil. Memang yang wajib harus. Nah, ini ringkasan apa yang tadi saya upload. Di sini sudah kelihatan yang sudah saya update. Dilihat dulu sebelum klik selesai. Di sini kelihatan dokumen SKKP, dokumen terupload. Berarti saya sudah mengupload dokumen SKKP. Berarti saya sudah memutakhirkan riwayat golongan dan pangkat. Oke, kalau sudah dicek ini semuanya sudah betul, data-data yang di sini sudah betul, Bapak Ibu checklist di sini, disclaimer ini, saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Nah, kalau Bapak Ibu sudah checklist disclaimer ini, kemudian Bapak Ibu kirim, maka Bapak Ibu tidak bisa mengubah data lagi karena data sudah tersimpan. Makanya sebelum Bapak Ibu kirim, silahkan dicek dulu betul-betul data semua yang di sini, baru kemudian checklist disclaimer di sini, kemudian Bapak Ibu kirim. Oke, klik kirim. Update golongan dan pangkat berhasil. Kembali ke daftar riwayat. Nah, di sini kelihatan karena saya sudah memutakhirkan riwayat pangkat dan golongan, warnanya sudah hijau, sudah berubah dari merah menjadi hijau. Oke, kemudian kita lanjut ke riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan di sini juga ada yang bertanya, Bapak Ibu. Ada yang bertanya, apakah yang harus dimutakhirkan itu mulai dari riwayat pendidikan SD, SMP, dan seterusnya? Bukan. Riwayat yang dimutakhirkan riwayat yang terakhir. Sekali lagi saya sampaikan riwayat yang terakhir, tidak semuanya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, ciri-cirinya di sebelah kanan itu kelihatan. Ada titik 3. Ini yang harus dimutakhirkan. Yang lainnya tidak ada. Jadi data yang terakhir yang harus Bapak Ibu mutakhirkan. Nah, riwayat pendidikan ini pun seandainya data yang ada di sini bukan riwayat terakhir Bapak Ibu bisa menambahkan tambah baru. Misalnya di sini kan S1, Bapak Ibu sudah menyelesaikan S2 dan sudah menerima SK penggunaan gelar. Bapak Ibu tambah baru. Tambah baru nanti diisikan data-data Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu belum menerima SK penggunaan gelar walaupun sudah menyelesaikan S2, belum mendapatkan SK penggunaan gelar, Bapak Ibu yang harus diupdate adalah yang sekarang, kondisi sekarang. Klik buat data. Kemudian Bapak Ibu perhatikan data-data di sini apa sudah betul.
nama sekolahnya, universitasnya. Kalau tidak ada, Bapak Ibu ketikkan dulu. Nah, apabila di sini sudah saya ketikkan nama sekolah, universitas, atau institusinya, saya lihat tahun lulusnya, tanggal lulusnya, kemudian nomor ijazahnya, gelar depan. Nah, gelar depan ini tidak boleh pakai tanda titik, jadi biarkan aja misalnya DRS tanpa titik. Kemudian di sini ada checklist pendidikan pertama. Pendidikan pertama itu maksudnya bukan pendidikan pertama yang kita tempuh SD seperti itu, bukan, tapi ini pendidikan pertama yang digunakan pada saat Bapak Ibu melamar CPNS. Jadi misalnya saya menggunakan ijazah S1 untuk melamar CPNS, maka di sini ijazah S1 ini adalah pendidikan pertama, maka ini saya centang. Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Nah, di sini diminta untuk mengupload data pendukung. Di sini ada 3 pilihan: upload file dokumen SK pencantuman gelar, ini sifatnya opsional kalau punya, kemudian upload file ijazah, dan upload file transkrip nilai. Lah, Bapak Ibu ada yang bertanya, apakah ijazah dan transkrip dijadikan satu, terpisah Bapak Ibu? Untuk upload file ijazah sendiri, file transkrip nilai juga sendiri, nanti uploadnya sendiri-sendiri, jangan dijadikan satu dan di-combine. Nah, seandainya Bapak Ibu ingin tahu mana sih yang wajib, mana yang tidak wajib, silakan klik saja lanjut. Nah, di sini ada tanda merah. Dokumen ijazah tidak boleh kosong, dokumen transkrip nilai tidak boleh kosong. Nah, ini yang wajib Bapak Ibu, sementara yang opsional ini tidak ada tanda merah, berarti ini opsional. Seperti itu saja cara membedakannya mana yang wajib dan tidak Bapak Ibu. Nah, itu karena di sini saya diminta untuk upload file ijazah, saya akan upload file ijazah, dan jadi nanti file upload file transkrip nilai. Oke, saya coba cari file ijazah saya. Ijazah. Oke, di sini upload file ijazah berhasil. Kemudian saya upload file transkrip nilai. Oke, di sini juga upload file transkrip nilai berhasil. Dua-duanya sudah berhasil, maka saya bisa melanjutkan. Klik lanjut. Oke, saya cek lagi di sini apakah datanya sudah betul. Ringkasan dari data update data saya. Bapak Ibu sudah merasa betul data-data ini, maka Bapak Ibu checklist disclaimer ini, kemudian kirim. Nah, update riwayat pendidikan sudah selesai. Nah, di sini kelihatan sudah berubah warnanya hijau karena saya sudah mengupdate, sudah memutakhirkan riwayat pendidikan. Dan saya lanjut ke riwayat jabatan. Di sini ada 3 riwayat jabatan. Nah, kita lihat di sini yang harus dimutakhirkan adalah yang guru ahli muda. Di sini ada ciri-cirinya titik 3. Berarti ini harus saya mutakhirkan, saya update. Nah, seandainya Bapak Ibu sekarang sudah naik jabatan, misalnya dari golongan 3D ke golongan 4A, berarti kan jabatannya sudah bukan guru ahli muda seperti ini. Bapak Ibu sudah naik jabatan dan sudah mendapatkan SK guru ahli
SK jabatan guru ahli madya, makanya Bapak Ibu klik tambah baru. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan data-datanya di situ. Nah, karena saya masih guru ahli muda, belum naik jabatan guru ahli madya, ini yang harus saya mutakhirkan. Oke, ini jenis jabatannya jabatan fungsional tertentu karena dari guru, instansinya Pemda Provinsi Jawa Tengah, satuan kerjanya Pemda Provinsi Jawa Tengah, honornya di sini, kemudian jabatan fungsionalnya ini, nah, template pelantikan ini kalau tidak ada dikosongin saja. Baik, saya cek data-data saya di sini sudah betul apa belum. Nah, kalau ini sudah betul sesuai dengan SK-nya, saya lanjutkan. Nah, di sini saya diminta juga untuk mengupload dokumen SK jabatan, kemudian upload file dokumen SK pelantikan, ini sifatnya opsional. Jadi yang wajib ini dokumen SK jabatan, bisa lihat di sini, dicek. Nah, dokumen SK jabatan tidak boleh kosong, artinya ini wajib, makanya saya harus mengupload file dokumen SK jabatan. Kalau yang ini tidak harus karena tidak wajib. Saya cari dokumen SK jabatan saya untuk diupload. Nah, di sini sudah saya upload file dokumen SK jabatan berhasil. Makanya saya bisa melanjutkan, klik lanjutkan. Nah, ini data-data saya cek lagi sebelum saya kirim. Nah, untuk mungkin Bapak Ibu yang ada yang ingin bertanya, ini kok tidak sesuai dengan nomor SK dan tanggal SK jabung. Nah, ini yang ini bukan tanggal, nomor dan tanggal SK jabung, tapi ini nomor dan tanggal SK kenaikan pangkatnya ini. Saya tadi juga ngecek kok beda dengan tanggal nomor dan tanggal SK jabung, ternyata ini sama dengan nomor dan tanggal SK kenaikan pangkatnya. Jadi biarkan saja. Di sini saya lihat data pendukungnya sudah terupload, makanya saya centang atau saya checklist disclaimer ini. Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kemudian saya kirim. Nah, berhasil update jabatan, kembali ke daftar riwayat. Nah, sudah 4 yang saya update, sudah berwarna hijau. Baik, saya lanjutkan ke riwayat peninjauan masa kerja. Di sini masih berwarna merah karena saya belum update. Nah, riwayat peninjauan masa kerja ini tidak ada data. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak mempunyai riwayat peninjauan masa kerja, nanti bisa langsung Bapak Ibu klik daftar riwayat PMK sudah sesuai. Nah, jadi peninjauan masa kerja ini, misalnya Bapak Ibu, ini untuk tenaga honorer yang dulu sebelum jadi CPNS itu pernah jadi tenaga honorer. Misalnya jadi tenaga honorer itu 5 tahun, kemudian diangkat CPNS. Nah, pada saat dia menerima SK CPNS, masa kerjanya itu 0 tahun. Nah, maka 5 tahun ketika jadi honorer ini tidak dihitung di SK CPNS. Makanya Bapak Ibu kalau dulu mengajukan peninjauan masa kerja ke Bupati waktu itu, kemudian diteruskan ke BKN dan seterusnya, kemudian Bapak Ibu mendapatkan SK peninjauan masa kerja, maka di SK nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan 5 tahun di peninjauan masa kerja. Nah, ini bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Tapi seandainya Bapak Ibu tidak mempunyai, misalnya Bapak Ibu dulu ketika honorer 5 tahun, kemudian di SK CPNS 0 tahun dan Bapak Ibu menerima saja tidak mengajukan, maka Bapak Ibu tidak mempunyai peninjauan masa kerja. Makanya Bapak Ibu klik saja daftar riwayat PMK sudah selesai. Nanti otomatis akan berubah warnanya hijau. Nah, di sini
riwayat peninjauan masa kerja sudah selesai karena saya tidak punya riwayat, dan saya klik tadi, sudah selesai dari merah menjadi hijau. Saya lanjut ke riwayat CPNS dan PNS. Di sini menampilkan satu daftar riwayat CPNS PNS, ada titik 3 di sebelah kanan, ini berarti harus diubah, diupdate data. Karena saya sudah PNS, maka yang saya harus ubah adalah data PNS. Nah, kalau Bapak Ibu masih CPNS, maka di sini status pegawai Bapak Ibu CPNS. Nah, untuk mengupdate data ini untuk CPNS dan PNS beda. Untuk CPNS nanti ada datanya lebih sedikit daripada yang PNS. Karena di sini isian datanya tidak sebanyak PNS, karena tidak ada SK PNS, tidak ada nomor surat, tanggal keputusan PNS dan seterusnya. Untuk ini khusus untuk CPNS datanya lebih sedikit daripada yang PNS. Nah, ini jadi untuk pemutakhiran data mandiri ini tidak hanya untuk PNS tapi juga untuk CPNS. Oke. Kemudian saya klik di sini nama jabatan yang mengangkat CPNS. Ini nama jabatannya Bapak Ibu. Nama jabatannya berarti bupati. Dan nomor SK. Nah, kemudian di sini ada nomor surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, seperti saya nomornya kemudian tanggal SPMT. Oke, kalau sudah nomor SPMT, tanggal SPMT, nomor pertek, nomor pertek C2TH. Ini kalau ada, tanggal perteknya kalau ada, kalau tidak ada dikosongi tidak apa-apa. Nah, setelah saya klik lanjutkan, maka di sini ada upload data pendukung. Ini saya diminta untuk mengupload file dokumen SK CPNS. Di sini ada keterangan dokumen SK CPNS tidak boleh kosong, jadi harus saya upload. Dan klik lanjutkan. Oh ya Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, perhatikan di sini. Ini upload file dokumen SK PNS ini opsional. Jadi boleh Bapak Ibu tambahkan, boleh tidak. Silakan, ini Bapak Ibu mau masukkan juga tidak apa, Bapak Ibu upload juga tidak apa. Nah, di sini dokumen SK PNS saya sudah berhasil saya upload. Karena tadi sifatnya di sini opsional, boleh tidak, tapi saya punya SK PNS maka saya upload. Jadi kalau udah, klik lanjutkan. Nah, di sini ringkasan dari data yang tadi saya mutakhirkan, yang saya upload. Kalau ini dirasa sudah betul data-data semua ini, checklist disclaimer ini, kemudian kirim. Nah, update CPNS PNS sudah berhasil. Kita kembali ke daftar riwayat, cek apakah sudah berubah warna hijau. Ya, untuk riwayat CPNS PNS sudah berubah warna hijau, berarti sudah saya mutakhirkan. Sekarang saya lanjut ke riwayat diklat atau kursus. Nah, untuk riwayat diklat ini, di sini ada beberapa riwayat diklat atau kursus. Nah, data-data ini kan berasal dari PUPNS tahun 2015.
Sementara sekarang tahun 2021. Jadi selama kurun waktu 2016 sampai 2021 tentunya Bapak Ibu sudah ada tambahan diklat. Jadi nanti Bapak Ibu tambahkan klik tambah baru di sini. Misalnya tahun 2021 ini Bapak Ibu mengikuti diklat. Nah, karena yang terakhir adalah tahun 2021 ini, maka Bapak Ibu nanti tambah baru yang tahun 2021, diklat tahun 2021. Walaupun di tahun 2020 misalnya Bapak Ibu juga mengikuti diklat, tapi yang terakhir tahun 2021, makanya Bapak Ibu masukkan diklat yang tahun 2021, klik tambah baru. Nah, baru Bapak Ibu masukkan data. Jenis diklatnya di sini diklat apa? Ada diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis. Nah, kalau untuk guru tentunya diklat fungsional. Kalau untuk tenaga teknis, diklat teknis. Cuma untuk jabatan struktural, diklatnya diklat struktural. Seperti diklat BEM dan seterusnya. Saya isikan di sini untuk jenis diklatnya, nama diklat, institusi penyelenggaranya, kemudian nomor sertifikatnya, tahun diklat, tanggal mulai, tanggal selesai, durasinya berapa jam, saya sudah isikan di sini. Nah, kalau sudah selesai, klik lanjutkan. Tambah data riwayat diklat. Di sini saya diminta untuk upload data pendukungnya. Silakan upload dalam format PDF, maksimum ukuran file 1 MB. File harus jelas dan tidak blur. Makanya di sini diharapkan sekali untuk menggunakan scan printer. Jangan menggunakan scanner HP supaya tidak blur. Oke, saya upload file dokumen sertifikatnya. Nah, upload file dokumen sertifikat diklat berhasil. Ini diklat yang terakhir yang saya ikuti untuk menambahkan diklat yang tadi ada di data sebelum saya isi. Kemudian lanjutkan. Ya, di sini ringkasan yang baru saja saya masukkan di sini ada. Kalau ini sudah selesai, dokumen sertifikat sudah terupload, silakan di checklist disclaimer-nya, kemudian klik kirim. Oke, tambah diklat berarti sudah berhasil. Kembali ke daftar riwayat. Di sini untuk riwayat diklat kursus sudah selesai. Saya tambahkan diklat yang terakhir yang saya ikuti di tahun 2021 ini. Kemudian saya lanjut ke riwayat keluarga. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, yang lain ini kan hanya bisa menambahkan data satu kali, mengubah data satu kali. Nah, untuk riwayat keluarga, riwayat SKP, dan riwayat CLTN ini, 3 riwayat ini itu bisa ditambahkan data lebih dari satu kali. Untuk keluarga, riwayat CLTN, dan riwayat SKP menambahkan datanya bisa lebih dari satu kali. Baik, sekarang saya masuk ke riwayat SKP. Di riwayat SKP ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini sudah ada riwayat SKP tahun 2019. Kemudian di sebelah kanannya ada tanda titik 3, berarti ini harus diubah dulu. Ini tahun 2019, nanti ditambahkan yang tahun 2020 karena yang diminta kalau SKP PPK itu 2 tahun terakhir. Berarti ini saya ubah data dulu. Nah, untuk riwayat SKP tahun 2019 ini
Saya isikan di sini tahun 2019, jenis jabatannya jabatan fungsional tertentu, nilai SKP-nya saya masukkan, kemudian data-data ini silahkan diisi, orientasi pelayanannya berapa, integritasnya berapa. Nah, ini sesuai dengan yang ada di SKP PPK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal menyalin datanya ke sini saja. Kemudian nilai, kemudian golongan penilai, golongan berapa, nilainya golongan berapa, tinggal dipilih di sini. Kemudian TMT golongan penilai. Kemudian setelah itu diisikan data atasan penilai. Karena itu juga golongan atasan penilai. Terakhir adalah TMT golongan atasan. Kalau sudah selesai, silahkan klik lanjutkan. Terus saya cek disclaimer ini, lalu saya kirim. Ini belum hijau ya Bapak Ibu ya, masih merah. Ini bisa dilakukan 2 kali, tidak hanya 1 kali untuk perubahan datanya. Ini tadi yang 2019 sudah saya mutakhirkan, sekarang saya tambah baru yang tahun SKP PPK 2020. Nah, data-data ini kemudian diisi, nilai SKP-nya, orientasinya, dan seterusnya. Kemudian data penilainya juga diisi. Data ini mengambil dari SKP PPK yang Bapak Ibu terima untuk SKP PPK tahun 2020, tinggal menyalin saja ke sini datanya. Nah, setelah saya isikan semuanya data-data ini, tinggal klik lanjutkan. Nah, tambah data riwayat SKP. Di sini saya diminta untuk mengupload data pendukung. Di sini diminta untuk upload file dokumen realisasi SKP. Nah, upload file dokumen realisasi SKP berhasil Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui juga bahwa dokumen SKP ini ukurannya melebihi 1 MB, maka dari itu harus dikompres dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kompres hingga ukurannya menjadi di bawah 1 MB, baru bisa diupload. Kalau masih lebih dari 1 MB tidak bisa diupload Bapak Ibu. Nah, ini karena saya sudah selesai semua, saya tinggal klik lanjutkan. Nah, ini ringkasan data yang tadi saya sampaikan, saya isikan ringkasannya ada di list disclaimer, baru saya kirim. Nah, tambah SKP berhasil dilakukan. Pengusulan di riwayat ini dapat dilakukan lebih dari 1 data. Klik tombol data riwayat SKP sudah sesuai jika telah selesai menambahkan flow data. Klik tombol tambah akun jika ingin menambah merubah data. Kita kembali lagi ke riwayat karena sudah selesai. Nah, di sini tampilannya masih merah Bapak Ibu, belum hijau. Kenapa? Nah, tadi setelah Bapak Ibu menambahkan data SKP PPK tahun 2019 dan 2020 sudah ditambahkan, kemudian Bapak Ibu klik bahwa data Bapak Ibu sudah sesuai, maka di sini akan berubah menjadi berwarna hijau yang tadinya berwarna merah. Jadi untuk riwayat keluarga, riwayat SKP, dan riwayat CLTN ini bisa mengubah data 2 kali. Nanti tinggal klik data Bapak Ibu sudah sesuai, maka akan berubah warna hijau. Kalau tidak diklik data Bapak Ibu sudah selesai. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Sekarang ke riwayat penghargaan. Saya klik. Nah, di sini tidak ada riwayat penghargaan. Kalau Bapak Ibu mempunyai riwayat penghargaan, silakan klik tambah baru.
Kalau memang tidak punya, langsung saja klik data riwayat penghargaan sudah sesuai. Nah, penghargaan di sini maksudnya penghargaan yang Bapak Ibu terima, misalnya pengabdian selama 10, 20 tahun, 30 tahun, penghargaan karya satya, misalnya seperti itu, silakan Bapak Ibu masukkan ke sini. Kalau tidak ada ya tidak usah, langsung saya klik data riwayat penghargaan sudah sesuai. Karena saya tidak punya, makanya saya langsung klik saja data riwayat penghargaan sudah sesuai. Ini ada konfirmasi, saya klik ya. Maka di sini riwayat penghargaan sudah hijau, artinya sudah saya mutakhirkan, sudah saya update. Sekarang tinggal riwayat organisasi, saya klik riwayat organisasi. Nah, riwayat organisasi di sini tidak ada Bapak Ibu. Padahal saya mengikuti riwayat organisasi, mengikuti organisasi. Organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi resmi non lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan aturan perundang-undangan, misalnya PGRI, ID, dan lain-lain. Maka saya tambahkan saja di sini, tambah baru. Nama organisasinya di sini saya ketikkan ya, PGRI. Jabatannya apa? Saya sebagai anggota. Kalau sebagai pengurus ya tulis pengurus. Nomor anggotanya berapa di kartu ada itu, silakan nanti Bapak Ibu isikan saja. Tanggal berlakunya kartu. Tinggal klik lanjutkan. Nah, di sini diminta juga untuk mengupload file dokumen SK organisasi. Nah, ini sudah terupload file organisasinya. Kemudian saya klik lanjutkan. Nah, ini data yang baru saja saya masukkan. Ya, cek sudah sesuai. Dokumen sudah terupload, saya checklist disclaimer-nya saya kirim. Oke, tambah organisasi selesai, saya kembali ke riwayat. Nah, di sini riwayat organisasi saya sudah berwarna hijau, artinya sudah saya mutakhirkan. Kemudian saya beralih ke riwayat keluarga. Ini karena saya baru mendapatkan scan KTP orang tua, baru saya isi. Klik saja. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 isian yang harus kita isi. Seandainya semuanya lengkap. Ada orang tua, pasangan, dan anak. Kalau orang tua pasti kita punya orang tua ya. Nah, untuk pasangan ini, pasangan kalau sudah punya pasangan, kalau belum punya pasangan berarti tidak diisi. Anak juga kalau sudah punya anak. Tapi orang tua di sini masih kosong datanya, makanya saya tambah baru, klik tambah baru. Nah, di sini diminta supaya memasukkan data orang tua. Kalau orang tua kita bukan PNS, kita centang. Kita klik yang bukan PNS. Kemudian jenis dokumen yang harus diupload. Di sini saya dokumennya KTP, nomor dokumennya, nomor HP ini kalau ada diisikan, kalau tidak ada tidak diisikan, tidak apa-apa. Email juga demikian, kalau ada diisikan, kalau tidak usah. Nah, data email sudah saya isikan, saya klik lanjutkan.
Nah, kemudian diminta untuk mengupload dokumen KK, ini opsional. Kemudian dokumen akta kelahiran anak, ini juga opsional. Jadi kalaupun tidak di-upload juga tidak apa-apa filenya. Kalau sudah, saya klik lanjutkan. Nah, ini ringkasan dari apa yang tadi saya isikan. Kalau sudah sesuai datanya, saya checklist disclaimer-nya saya kirim. Baik, tanpa orang tua sudah selesai, berarti sudah saya mutakhirkan kembali ke riwayat. Nah, di sini kenapa belum hijau? Karena seperti saya sampaikan, untuk riwayat keluarga ini bisa diisikan lebih dari satu kali. Makanya saya buka kembali. Nah, setelah saya masukkan data salah satu orang tua, yaitu ibu saya, sekarang saya masukkan bapak saya. Saya masukkan ke data-data ini. Nah, data ini sudah saya isikan, saya klik lanjutkan. Nah, kemudian diminta untuk mengupload dokumen KK, ini opsional. Kemudian dokumen akta kelahiran anak, ini juga opsional. Jadi kalaupun tidak di-upload juga tidak apa-apa filenya. Kalau sudah, saya klik lanjutkan. Nah, ini ringkasan dari apa yang tadi saya isikan. Kalau sudah sesuai datanya, saya checklist disclaimer-nya saya kirim. Baik, tanpa orang tua sudah selesai, berarti sudah saya mutakhirkan kembali ke riwayat. Nah, di sini kenapa belum hijau? Karena seperti saya sampaikan, untuk riwayat keluarga ini bisa diisikan lebih dari satu kali. Makanya saya buka kembali. Kemudian tadi saya sudah mengisikan orang tua, sekarang saya isikan pasangan. Nah, pasangan di sini karena saya sudah punya istri, saya mutakhirkan yang di sini. Kemudian di sini ada notifikasi untuk mengupload dokumen akta nikah, surat nikah. Jadi saya upload saja dokumennya. Oke, sudah berhasil upload akta nikah. Kemudian saya lanjutkan. Data-datanya saya cek lagi. Kemudian saya checklist disclaimer-nya saya kirim. Update pasangan berhasil kembali ke riwayat. Nah, di sini belum hijau karena di sini bisa mengapa kita klik lagi untuk menambahkan kembali. Kemudian setelah data istri atau pasangan saya update, sekarang saya mulai update data anak. Di sini tidak ada data, makanya harus saya tambahkan data baru. Setelah saya isikan data-data tentang anak, kemudian di sini saya klik lanjutkan. Kemudian diminta untuk mengupload data file dokumen akta kelahiran.
Oke, sudah berhasil mengupload. Kemudian saya klik lanjutkan. Nah, ini data-data akta anak saya. Apabila sudah dirasa cocok, saya menyatakan data yang saya input benar. Tambah anak, data kembali ke riwayat karena sudah berhasil. Dan kembali ke riwayat keluarga karena ini baru menambahkan satu anak. Kita tambahkan lagi. Oke, untuk data anak yang lain sudah saya masukkan juga, kemudian saya klik lanjutkan. Kemudian diminta untuk mengupload dokumen kelahiran. Berhasil, sudah saya lanjutkan lagi. Betul, saya checklist, disclaimer-nya saya kirim. Selesai, kembali data riwayat. Baik, karena tadi ukurannya terlalu besar, kemudian saya kompres, kemudian saya upload kembali. Ya, oke, sudah berhasil. Kemudian saya lanjutkan. Data sudah selesai semua, saya checklist, saya kirim. Oke, tambah anak sudah selesai. Kembali ke daftar riwayat. Nah, apabila data orang tua, pasangan, dan data anak sudah saya masukkan semuanya, sudah saya tambah baru. Makanya untuk mengakhiri supaya warnanya hijau, saya klik data riwayat keluarga atau anak sudah sesuai. Ada konfirmasi apakah sesuai riwayat ini? Iya. Oke. Nah, apabila Bapak Ibu sudah memilih klik data riwayat keluarga sudah selesai, maka tampilan riwayat keluarga ini sudah berubah menjadi hijau yang tadinya merah. Artinya ini sudah dimutakhirkan. Sekarang saya akan lanjut untuk ke riwayat CTLN. Nah, untuk riwayat CLTN, cuti di luar tanggungan negara, apabila Bapak Ibu memang tidak ada riwayat ya pernah mengajukan cuti di luar tanggungan negara, maka Bapak Ibu klik saja data CLTN sudah sesuai, maka nanti otomatis akan berubah menjadi hijau. Tapi seandainya Bapak Ibu pernah bercuti di luar tanggungan negara, maka Bapak Ibu klik tambah, langsung klik data CLTN sudah sesuai, maka berubah menjadi hijau seperti ini. Nah, Bapak Ibu, berarti dari 12 riwayat ini sudah saya ubah semua, sudah saya update semua, sudah saya mutakhirkan semua. Berarti saya sudah melakukan pemutakhiran data mandiri semuanya. Ini sudah semuanya berwarna hijau, berarti sudah saya mutakhirkan semuanya. Jadi begitu Bapak Ibu cara memutakhirkan data mandiri Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.